Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik. Ini selamat malam juga. Oke, baiklah, di sini saya Nurul Aziza, mahasiswa Universitas Islam Riau, jurusan psikologi. Di sini saya ingin mewawancarai Anda dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah wawancara. Nah, sebelum itu saya izin untuk memberikan surat persetujuan bahwa Anda setuju untuk diwawancarai. Silahkan diisi. Di sini ya. Ya. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya saya sebelum kita memulai sesi wawancara, saya izin untuk merekam agar tidak terjadi penyimpangan atau adanya informasi yang tidak yang tertinggal. Baik. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Di sini Anda mahasiswa yang kuliah sambil bekerja ya kan? Iya. Kalau boleh tahu sejak kapan ya Anda memulai bekerja sambil kuliah? Kalau untuk kuliah sambil bekerja itu saya sudah mulai dari tamat SMA. Itu ya, dari tamat SMA di tahun 2021. Berarti sudah hampir 3 tahun ya? Iya. Dari 2021. Nah, di sini alasan Anda kenapa Anda memilih untuk bekerja sambil kuliah? Saya pribadi juga nggak tahu kenapa saya memilihnya. Dikarenakan dari ketika SMA kelas 3 itu saya tuh udah menanamkan sendiri di dalam diri saya sendiri bahwasanya tuh saya ingin kuliah sambil bekerja. Jadi memang Anda sudah berkeinginan ya dari sebelum memasuki ini Anda memang sudah membuat wishlist bahwa saya harus bekerja sambil kuliah. Karena di situ saya tuh pingin ke kuliah sambil membiayai diri saya sendiri gitu. Jadi di sini Anda sudah tidak dibiayai ya oleh orang tua? Iya, sudah tidak. Sangat bagus dan berani ya, mandiri sekali Anda. Baiklah. Nah, kalau boleh tahu nih di mana ya? Anda bekerja sebagai seorang guru ya kan? Iya, seorang guru. Di mana ya kalau boleh tahu? Saat ini saya seorang guru di SMP Islam Putri Maryam. Di daerah Pekanbaru juga. Sambil kuliah di Universitas State Al-Kifayah Riau. Oh, di itu kalau saya tahu itu di Panam ya? Iya, di Panam, di Jalan UK. Oke. Selanjutnya, nah, ketika Anda diberi tugas, apa yang Anda lakukan setelah diberikan tugas tersebut? Apakah Anda langsung mengerjakannya atau Anda menunda dulu? Tergantung dengan tugas yang dikasih sama dosennya. Ada juga terkadang dosen yang mengasih di saat itu kita harus mengerjakan. Nah, ada juga dosen yang mengasih hari ini misalnya kita masuk kuliah gitu kan. Masuk kuliah ada dikasih batas waktu selama 2 minggu. Nah, mungkin di situ saya bisa mencari waktu yang cukup luang untuk mengerjakan tugas-tugas saya. Jadi Anda dari kampus tersebut memang sudah memberikan keringanan ya, sudah memberikan waktu-waktu yang memang untuk mengerjakan kuliahnya agar tidak terpepet ya. Iya, karena dari kampus saya sendiri itu memang kampus yang memang khusus ya, memang khusus untuk bekerja. Dia bukan universitas terbuka, bukan. Tapi dia kampus swasta yang mempunyai target untuk mahasiswa para pekerja. Oke. Kemudian dengan Anda bekerja nih, apakah tugas kuliah Anda ini terselesaikan dengan tepat waktu atau Anda malah sebaliknya? Sejauh ini alhamdulillah ya sesuai dengan keinginan saya ya. Sesuai dengan keinginan saya, tugas kuliah saya tuh ya tepat waktu gitu sejauh ini. Nah, terkadang mungkin ada yang gimana ya bisa dibilang
Ya pokoknya tuh sejauh ini sih alhamdulillah masih tepat waktu aja, karena kan waktunya itu cukup bagi Cukup saya. ya, karena dosennya sendiri yang memberikan keringanan ya Iya. pada mahasiswanya. Jadi pertanyaan selanjutnya, nah dalam pengumpulan tugas nih, apakah Anda pernah telat atau malah tidak mengumpulkan? Pernah juga telat ya, Hmm. pernah telat. Tapi untuk kampus saya pribadi ya, kampus saya pribadi ini ada ini, maksudnya tuh kayak ngasih waktu lagi gitu, waktu lagi. Dispensasi Ada ya. dispensasinya untuk mahasiswa yang karena diwajarkan ya, karena Iya. diwajarkan sama dosen-dosen sana. Apalagi kita yang bekerja, kuliah, kan terkadang waktu itu ada yang tabrakan kan, ada yang harus begini. Nah, jadi dosen di sana tuh sangat wajar aja gitu. Ya, jadi kalau telat masih ada dikasih dispensasi. Dispensasi. Baik sekali dosen Anda ya. Ya, aman ya di sana gitu. Iya, mungkin untuk mahasiswa yang bekerja ini memang harus ya diberi keringanan karena mereka memegang dua kewajiban dan tanggung jawab ya. Oke, baik. Selanjutnya dalam menyelesaikan tugas nih, apakah Anda pernah menyelesaikannya menggunakan sistem kebut semalam atau biasa disebut orang-orang biasa sebutnya SKS? Untuk pekerjaan seperti itu tugas pernah Semalam langsung dikerjakan, besok pagi ngumpul seperti itu? Karena saya kuliahnya malam nih. Iya. Nah, jadi kan sebenarnya itu kadang ada dosen yang di hari itu, misalnya nih sebenarnya kan kuliah kita malam. Nah, tapi dosen itu lupa untuk ngasih tugas untuk malam itu, jadi dia ngasihnya pagi. Nah, otomatis kita juga harus SKS dong di situ. Oh iya. Nah, iya. ada juga yang terkadang dosen itu aturannya minggu ini untuk penampilan presentasi kelompok 1 dan 4 nih misalnya, dan saya kelompok 9. Nah, tetapi terkadang kan jadwal itu bisa maju bisa mundur. Iya, betul. Nah, jadi di situ kadang dosen kita untuk semua kelompok itu kita tampil. Oh, langsung sekaligus. Nah, iya, jadi kan otomatis mau nggak mau, siap nggak siap, otomatis kita harus mengerjakan dong. Nah, iya, jadi betul. seperti itu. Jadi dengan Anda mengira kalau itu bukan kelompok Anda yang maju hari ini. Iya. Jadi sistem kebut semalam ya. Iya, untuk kebut semalam tuh pun terkadang sering terjadi ya kalau untuk para pekerja. Iya, pastinya. Oke, selanjutnya nih, ketika Anda diberikan tugas untuk presentasi di pertemuan selanjutnya. Nah, apakah Anda akan langsung belajar setelah diberikan tugas tersebut atau Anda malah menundanya, ataupun Anda malah ingin belajar ketika presentasi akan dimulai? Menunda sih enggak. Iya. Tapi untuk presentasi, untuk persiapan saya itu, untuk persiapannya itu ketika di hari itu bakal presentasi. Nah, misalnya ini sekitar 3 jam atau 4 jam sebelum presentasi, otomatis saya harus memahami teksnya dong, materinya juga. Nah, jadi ketika presentasi, untuk penilaian dosen kan setiap dosen berbeda-beda. Nah, pastinya untuk tim yang presentasi tanpa melihat atau melihat teks, otomatis kan nilainya lebih tinggi nih. Iya, betul. Nah, jadi saya seusaha mungkin, semaksimal mungkin itu tanpa melihat teks. Jadi saya menjelaskan apa yang udah saya baca, apa yang sudah saya pahami sebelumnya. Nah, dengan Anda belajar seperti itu, apakah Anda merasa puas dengan penampilan Anda ketika presentasi, atau malah sebaliknya Anda merasa seperti ada yang kurang? Kalau untuk saya pribadi, saya merasa puas. Karena gimana ya, kita udah berusaha nih, kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai sesuatu yang terbaik. Oke. Nah, jadi kan setiap orang kan kemampuannya berbeda-beda kan. Betul. Nah, tapi saya berusaha karena saya bisa ya ternyata, saya bisa ternyata. Ya udah, makanya yuk kita coba aja lagi gitu. Berarti emang berarti Anda ini sudah sangat melekat ya di hati dan otak Anda kalau belajar saset. Selanjutnya, apakah dengan bekerja Anda itu merasa akan kesulitan untuk fokus antara tugas kuliah dengan pekerjaan?
Gimana, bisa diulangin aja pertanyaannya? Maksud saya, apakah dengan Anda sekarang ini bekerja, Anda tuh merasa kesulitan fokus dalam mengerjakan tugas kuliah? Kalau sejauh ini untuk fokus mengerjakan tugas kuliah tuh nggak ada ya. Iya. Karena kan tugas bisa kita kerjakan di luang waktu. Nah, kalau pekerjaan ini kan kita dari pagi sampai di jam 5 sore. Iya, betul. Nah, untuk malamnya itu kita bisa mengerjakan dong, karena kita kan punya waktu. Iya, iya. Nah, karena di universitas saya, di kampus saya ini, kita kuliahnya malam. Kuliah malam, dan itu dalam seminggu cuma 3 hari. Oh, Jumat, iya, Sabtu, iya. Minggu. Jumat, Sabtu, Nah, Minggu. jadi kita kan masih punya nih waktu di hari Senin, di hari Selasa, Rabu, Kamis. Nah, jadi seperti itu. Jadi nggak ada sih yang sulit. Nggak ada yang sulit. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah membuat schedule untuk menyelesaikan tugas kuliah? Pernah. Kalau untuk buat schedule pernah. Seberapa sering Anda membuat schedule? Kalau untuk schedule pribadi ya, sesuai dengan jadwalnya. Kan kita kan kuliah kadang kan jadwalnya berganti-ganti nih. Apalagi saya pribadi kuliah di tempat orang yang pekerja, kadang dosen bisa masuk, bisa enggak. Ya, betul. Kadang dosennya kita biasa kuliah malam kan, kuliah malam, kadang kita pindah ke pagi ya gitu. Jadi kan terkadang lumayan ini kan, gitu. Jadi tapi saya tetap membuat schedule dalam tugas saya ya. Pokoknya itu saya mengerjakan tugas di waktu yang memang saya punya waktu luang banget. Iya, apalagi kalau bekerja kita sibuk ya, jadi memang harus memanfaatkan waktu luang. Oke, selanjutnya, bagaimana cara Anda membagi waktu antara bekerja dengan menyelesaikan tugas? Ya, seperti yang saya bilang tadi nih, cara membagi waktunya itu kita lihat, kita harus tahu ya, kita harus tahu jadwal kerja kita itu dari kapan sampai kapan. Nah, kita harus lihat itu. Kemudian kita tulis jadwal kerja kita dari hari Senin sampai hari Sabtu itu apa aja. Nah, udah kita buat, kemudian kita cari waktu kosong kita itu di mana. Ya, iya, betul. Kita cari waktu kosong kita itu di mana. Nah, di situ kita buat listnya. Oh, ini waktunya kita untuk mengerjakan mata kuliah ini. Nah, jadi di situ kita walaupun pelan-pelan kita tuh pasti untuk mengerjakannya gitu. Oke, baiklah, selanjutnya, apa menurut Anda nih, apakah Anda pernah merasa cemas jika tugas tersebut tidak selesai dengan tepat waktu? Untuk sejauh ini belum pernah ya untuk merasa cemas. Karena ya seperti tadi, banyak banget untuk banyak banget untuk dari dosen itu kayak dispensasi. Nah, jadi kayak lebih tenang aja sih menurut saya pribadi, kayak lebih ya udah gitu. Kalau misalnya belum siap, kita yang penting di sana itu ya, misalnya kita belum siap nih karena kita punya urusan pekerjaan gitu kan. Nah, kita tinggal konfirmasi aja. Tinggal konfirmasi ke dosen mata kuliahnya gitu kan. Maaf Bu, saya belum mengerjakan tugas ini. Nah, silakan boleh Ibu untuk bagi waktu saya untuk sekitar 15 menit atau 20 menit untuk mengerjakannya. Nah, dosen itu ketika kita menyampaikan seperti itu, dosen itu bakal merespon. Nah, jadi ketika dosen itu merespon, mengasih kita dispensasi, mengasih kita waktu, ya silakan langsung kerjakan. Dengan waktu yang sesingkat itu bisa ya Anda menyelesaikan tugas? Iya, bisa. Oke. Baiklah, selanjutnya. Nah, dalam pekerjaan dan tugas kuliah, apakah yang mana Anda merasa lebih takut? Apakah pekerjaannya atau menyelesaikan tugas? Kalau saya pribadi ya ke pekerjaan ya. Karena kan kalau menurut saya kuliah itu sebuah materi. Kalau pekerjaan sebuah praktik. Iya, praktek betul. Ya. Nah, jadi saya untuk karena kan saya kuliah di pendidikan nih, dan saya juga bekerja di pendidikan. Nah, jadi di situ saya kayak merasa apa yang saya pelajari di kuliah ini, oh ini ya ternyata
Oh, iya. ini yang dipraktikkan gitu, ini yang dikerjakan. Jadi kayak ternyata tanggung jawab pendidikan itu rupanya besar gitu. Jadi kita gimana sih cara mendidik seperti ini. Nah di situ. Jadi menurut saya lebih ini ya, lebih di pekerjaannya, tidak mengerjakan menyelesaikan pekerjaan. Oke, selanjutnya, apakah dengan Anda bekerja sambil kuliah ini Anda pernah merasa stres menghadapi keduanya sekaligus? Untuk stres pasti orang ada ya. Iya. Pasti ada terkadang udah jenuh jenuh dengan tugas kuliah yang numpuk, dengan apalagi kita kuliahnya udah jauh banget ya, makin tinggi makin ini tugasnya makin gitu banyak. Jadi makin naik semester makin banyak gitu, pastinya ada jenuh, pasti dong ada jenuh. Tapi Anda pernah mengalami stres? Kalau stres berat enggak ya, apalagi stres ringan gitu dalam tugas kuliah, menyelesaikan tugas kuliah? Ya tugas kuliah pekerjaan karena kadang tugas kuliah kita banyak, kita juga punya tanggung jawab yang besok pagi itu harus kita kerjakan lagi di sekolah gitu, kita kerjakan lagi di pekerjaan kita. Jadi kita tuh harus mikir sekaligus, oh gimana sih caranya seperti ini. Nah, dengan keadaan dan tekanan seperti itu, bagaimana cara Anda menghadapinya atau menyelesaikan tekanan tersebut? Untuk kalau misalnya di pekerjaan, kalau untuk di pekerjaan itu ya kita otomatis kita kan harus bekerja dengan tim. Betul. Kita harus bekerja dengan staff-staff yang lain. Nah mungkin kita bisa meminta bantuan kepada staff yang lain, ya, karena kita di sekolah itu kita nggak bisa bekerja sendiri. Oke, ya betul. apalagi di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan itu kita harus bekerja sama. Misalnya kita nggak tahu, kita harus bekerja sama. Misalnya kita tolong aja sama siapapun gitu. Jadi kalau saya punya permasalahan atau tugas yang menurut saya berat gitu, saya minta tolong nih, saya minta tolong kepada guru-guru yang lain. Nah jadi seperti itu. Nah, jika dalam menyelesaikan tugas kuliah nih, bagaimana cara Anda menghadapi tekanan-tekanan tersebut? Ya kalau untuk tugas kuliah ya gimana ya? Ya pastinya tetap harus dikerjakan mau nggak mau ya. Iya. Ya walaupun pelan-pelan niat dengan niat ya itu kita pasti kerjakan. Apa-apa kita kerjakan dulu, misalnya nih di halaman pertama nih kita kerjakan untuk hari ini. Kemudian besoknya di halaman kedua, halaman ketiga. Jadi pelan-pelan itu selesai gitu. Perlahan demi perlahan ya. Baik, selanjutnya. Nah, apakah Anda pernah berkeinginan untuk berhenti bekerja karena mendapatkan banyak tekanan dalam menghadapi tugas kuliah? Ya, pernah sih. Pernah ya. Ya. Apalagi di semester 6 nih. Saya kan semester 6. Iya, betul. Di semester 6 itu pasti ada namanya KKN ya. Betul. Jadi menurut saya itu menurut lumayan gimana ya, kurang seimbang deh gitu. Karena kan KKN itu kan kita 3 bulan nih. Iya, 3 bulan. Nah otomatis kita juga bekerja. Tanggung jawab kita bukan di KKN doang dong. Betul. Tanggung jawab kita itu juga ada di pekerjaan kita. Nah kalau dulu saya pernah berpikir bahwasannya saya nggak bisa. Saya tuh nggak bisa untuk mengerjakan KKN sambil bekerja gitu kan. Tetapi sejauh ini saya lihat-lihat, saya pikir lagi, rupanya bisa gitu. Bisa, kenapa bisa? Karena di sekolah tempat saya mengajar ini kan sekolah swasta. Sekolah swasta yang sekolahnya itu cuma Senin sampai Jumat. Nah itu pun full day gitu. Nah full day itu pun kalau di hari Jumat cuma sampai jam 12. Nah jadi saya berpikir lagi, di kampus saya untuk KKN itu cuman di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jumat, Sabtu, dan Minggu dalam setiap minggunya selama 3 bulan. Nah kemudian saya berpikir lagi, wah ternyata bisa dong gitu. Ternyata bisa saya untuk membagi waktu saya untuk yang KKN dengan untuk bekerja. Betul. Oke. Nah jadi seperti itu, kayak wah ternyata bisa ya. Jadi kayak saya nggak berpikir lagi gitu, kayak bagaimana? Iya gimana saya nggak berpikir lagi karena saya udah pastikan insya Allah ini bakal bisa gitu. Berarti tahun ini Anda akan KKN ya? Iya, insya Allah tahun ini saya bakal KKN. Oke, semoga terlaksanakan lah ya. Amin.
Oke, selanjutnya apakah Anda akan menunda mengerjakan tugas jika mendapat kesulitan dalam tugas tersebut? Ya terkadang ada menunda. Ya menunda tuh terkadang ada ya, karena kita melihat tugas itu cukup sulit. Jadi tugas itu belum bisa kita pahami, tugas itu belum bisa untuk kita jawab. Jadi kayak wah ini lah cari waktu yang lain aja deh gitu kan. Cari waktu yang Kadang pas, kan otak kita nih capek nih, udah bekerja, udah ada ini itu segala macam, jadi kadang jenuh gitu kan. Jadi saya tuh seperti kayak tunggu tenang gitu, cari waktu lagi. Oke. Gitu. Jadi kayak saya tuh harus mencari suasana baru gitu kan. Misalnya ini tugas nih, saya punya tugas. Jadi kayak saya tuh kayak misalnya saya kerjakan di hari Sabtu, misalnya saya di hari Sabtu malam atau malam Minggu nih. Malam Minggu kan otomatis kita santai nih. Iya, jadi betul. mungkin kemungkinan besar saya bisa membawa tugas itu untuk keluar gitu. Jadi saya pergi keluar, mencari suasana baru dan bisa berpikir ya lebih jernih ya gitu. Oke, betul. Berarti di sini Anda memang harus tunggu mood baik ya, baru bisa mendapatkan jawaban dengan tepat. Oke, selanjutnya, nah dalam menyelesaikan tugas nih, apakah Anda pernah merasakan kurang mampu untuk menyelesaikannya? Sejauh ini sih pernah ya, karena kan di perkuliahan itu banyak banget ya materi-materi yang belum pernah kita pelajari di dulunya pas SMA ya. Iya, betul. Karena semakin tinggi kualitas pendidikan kita, otomatis kualitas ilmu kita juga makin tinggi. Nah jadi disitulah terkadang saya juga bingung nih, gimana caranya saya bisa memahami mata kuliah ini. Karena kan apalagi zaman sekarang itu semua serba internet ya, internet. Jadi gimana pun ya kita harus mencari kayak referensinya. Nah, dengan Anda merasa kurang mampu tersebut, dapatkah Anda menyelesaikan tugas yang Anda kerjakan tersebut? Tetap dapat untuk menyelesaikannya ya, karena kan mau nggak mau kita otomatis harus menyelesaikan. Betul. Nah jadi itulah gunanya kita yang kuliah ini, yang berpendidikan, untuk mengetahui apa sih dari materi tersebut gitu. Ya betul, kita mencari literatur. Baiklah, pertanyaannya sudah pertanyaan terakhir ya ini. Apakah Anda pernah nih merasa ragu dalam menjawab pertanyaan yang diberikan, sehingga Anda itu enggan untuk menjawabnya? Dari pertanyaan dosennya ya? Atau pertanyaan? Bisa pertanyaan dosen, bisa juga mungkin ketika presentasi ada yang bertanya. Pernah ya? Pernah ragu? Pernah, soalnya gimana ya? Kita di saat presentasi, kita kan cuma baca materi nih, kita cuma referensinya cuma beberapa doang. Nah jadi di situ tuh saya kadang ada teman yang bertanya di luar nalar kadang nih, ya kan? Betul. Nah jadi pasti ada nih teman yang suka bertanya di luar nalar. Jadi kita tuh kadang bingung, apa sih yang harus kita jawab? Apa sih? Gimana kita bisa menjawabnya dan gimana kita cari referensinya? Iya, betul. Nah pasti seperti itu kan? Nah jadi otomatis kita ragu juga nih jawabnya, ini benar nggak ya? Nah kita kan bukan dosen nih, kita juga mahasiswa yang belajar di situ. Betul. Jadi tapi mau nggak mau kita pastinya jawab, dan nanti otomatis benar nggak benarnya itu urusan belakangan. Benar nggak benar tuh urusan belakangan. Pasti nanti setelah presentasi itu dosen tuh kalau misalnya salah nih atau jawabannya kurang tepat, otomatis dosen tuh akan memberikan materi penjelasannya lebih lengkap. Nah tapi kalau benar ya alhamdulillah. Betul. Berarti kita tuh udah bisa nih gitu. Berarti cara Anda memang langsung menjawab walaupun itu ragu. Iya, walaupun ragu nggak apa-apa, jawab aja, karena di situ ya kita melatih mental juga, betul. Gitu. Oke, dan sampai di sini sesi wawancara kita. Terima kasih atas informasinya. Informasi ini akan bermanfaat ya bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata ataupun berucap.
Terima kasih sudah meluangkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.